Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas suatu topik yang menarik terkait sikap tanggung jawab umat Hindu dalam mewujudkan cara berpikir kritis. Topik ini saya rasa sangat menarik dan relevan karena kemampuan berpikir kritis adalah hal yang kita butuhkan pada era globalisasi ini. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut tentang topik tersebut, kita sebelumnya harus mengetahui apa itu berpikir secara kritis. Secara garis besar, critical thinking atau berpikir kritis adalah sebuah kemampuan untuk bisa berpikir lebih jernih dan lebih rasional terhadap apa yang harus dilakukan maupun terhadap apapun yang harus dipercaya. Berpikir kritis tidak lagi seperti pemikiran analitikal yang hanya memanfaatkan data sebagai bukti suatu argumen. Berpikir kritis adalah dengan memanfaatkan beberapa data yang ada terhadap suatu bahasan ataupun pemikiran dari suatu permasalahan yang ingin dicapai sehingga terbentuklah suatu pemikiran yang lebih rasional, lebih utuh, yang akhirnya mampu menciptakan solusi-solusi yang lebih rasional. Nah, dengan ini kita sudah mengetahui apa pengertian dari berpikir kritis, dan maka selanjutnya kita harus mengetahui apa sih pentingnya kemampuan tersebut. Sebelumnya kita harus sadari bahwa kita hidup di negara demokratis, mana sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari manapun dan dari wilayah apapun. Melalui gadget apapun seperti laptop, koran, maupun handphone, kita mampu mendapatkan berbagai macam informasi yang ada. Namun, perlu diingat bahwa kemudahan tersebutlah yang perlu kita waspadai. Karena dari suatu topik tertentu juga bisa melahirkan banyak sekali kemungkinan atau opini yang harus kita pilih. Satu topik saja bisa terbagi menjadi 3 keputusan yang kemungkinan besar satu diantaranya memiliki makna yang negatif dan mampu menjerumuskan kita. Karena itu diperlukanlah berpikir kritis agar kita bisa terhindar dari fitnah, hoax, propaganda, dan hal menjerumus lainnya dari gadget yang kita punya. Nah, setelah mengetahui pengertian dari berpikir kritis dan juga fungsinya, selanjutnya kita perlu meninjau kembali bagaimana umat Hindu mampu mewujudkan kemampuan tersebut. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa dalam ajaran agama Hindu, dari beberapa ajaran, mulai dari kitab suci Weda, Itihasa, Purana, maupun Tatwa, sudah banyak sekali yang mengungkapkan cara berpikir kritis. Salah satunya tercantum pada Salasala Nucaya Sloka 79, yang merupakan salah satu pustaka suci yang menjelaskan bahwa maka kesimpulannya, pikirannya yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya. Selain itu, pada ajaran mengenai WWK juga terkandung pengertian tentang mempunyai kebijaksanaan serta kemampuan untuk mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, dan antara yang baik dan buruk, dan dapat menganalisa dengan waspada dan berhasil memilih yang benar maupun yang baik. Dua di antara sekian banyak ajaran agama Hindu tersebut menurut saya sudah cukup untuk mewakili penjelasan bahwa sebenarnya leluhur umat kita sudah memberikan berbagai bekal pikiran yang dapat kita gunakan dalam mengasah kemampuan berpikir kritis kita yang akan kita gunakan di era sekarang. Maka dengan mempelajari kembali sedikit demi sedikit kitab-kitab agama Hindu dan mencamkan kembali ajaran-ajaran yang telah ada, kita bisa mengasah kemampuan dalam berpikir kritis kita, bahkan dapat menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang ada dalam mengaitkan ajaran tersebut dengan situasi yang relevan saat ini. Oke, saudara-saudari Umat Sedarman, mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini yang semoga bisa menjadi bahan pikiran bagi kita semua dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Maka dengan ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.